Kalau melihat polanya, besar kemungkinan kali ini Indonesia menjadi sebuah target. Itu akan disalahkan, itu akan menjadi senjata. Nah itu loh gara-gara kalian mudik. Kali ini harus waspada, karena kemungkinan besar Indonesia terancam untuk dijadikan Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang larangan mudik. Indonesia terancam tsunami wabah. Nah, teman-teman, sebenarnya punya kekhawatiran sendiri mengenai PSBB kali ini ya. Kalau melihat pola yang terjadi untuk larangan mudik kali ini, memang sepertinya banyak sekali masyarakat yang tetap nekat istilahnya untuk melakukan mudik ya. Nah, hal ini dikarenakan mungkin juga masyarakat mungkin sudah merasa lelah ya, seolah mereka merasa dipermainkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi mereka mungkin merasa dipermainkan dengan kebijakan-kebijakan yang buka tutup mungkin dirasa buat rakyat kecil menyulitkan ya. Karena dirasa larangan-larangan tersebut banyak juga yang berpihak hanya kepada orang kaya saja. Jadi masyarakat mungkin akhirnya juga melihat masyarakat kecil dilarang berkerumun, tapi banyak juga pejabat-pejabat atau orang-orang kaya yang berkerumun tapi diperbolehkan dengan alasan sudah melakukan protokol kesehatan. Lalu juga tahun ini semua dilarang mudik, akan tetapi anehnya warga negara asing boleh masuk ke Indonesia. Ya, lalu juga tempat-tempat wisata dibuka, mal tetap dibuka. Nah ini kan pasti menimbulkan tanda tanya kepada masyarakat kita. Apalagi orang India yang kemarin kita dengar mereka justru banyak sekali masuk ke Indonesia setelah negaranya terserang tsunami wabah. Nah, kekhawatiran saya, jika teman-teman semuanya pernah melihat video saya yang ini, dalam video tersebut saya menjelaskan atau membacakan sebuah rencana dalam tatanan dunia baru yang berkaitan dengan wabah. Muncul wabah yang baru dengan nama yang sama tapi dengan angka yang berbeda. Akan tetapi ini lebih berbahaya. Di bulan berikutnya rumah sakit tidak akan mampu menampung lagi. Di sana saya merincikan tentang lockdown terjadi lagi, wabah merebak lagi, kerusuhan dan vaksin lagi. Kalau melihat polanya, besar kemungkinan kali ini Indonesia menjadi sebuah target untuk dijadikan seperti India. Nah, mudik sendiri dijadikan alat untuk menyebarkan virus atau menyebarkan wabah ke seluruh pelosok negeri di Indonesia. Jadi besar kemungkinan setelah lebaran ini wabah pandemi di Indonesia akan sangat meningkat drastis. Oke, kita sedikit melirik ke India. Kenapa India dijadikan sebuah target? Mereka dilumpuhkan dengan tsunami wabah ya. Jawabannya, pertama, mereka adalah salah satu negara yang tidak mau menggunakan vaksin yang dibuat oleh para elit ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, India adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak di bawah Tiongkok ya. India ini terbanyak nomor 2 setelah Tiongkok. Nah, kalau kita bandingkan India dan Tiongkok, ya jelas Tiongkok lebih maju daripada India. Maka India lah yang dijadikan target. Karena yang pertama, dia tidak mau menggunakan vaksin itu tadi dari para elit. Kedua, jumlah populasinya terlalu banyak. Dan kita tahu sebenarnya dari dulu kan kita semua pada tahu kan bahwa wabah ini berasal dari Tiongkok ya kan. Nah, kali ini Indonesia harus waspada. Karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah populasi terbanyak nomor 4 di bawah Amerika. Ya jelas ya dari sini. Kalau dilihat siapa yang akan menjadi target ya tentu Indonesia. Karena jika dibandingkan dengan Amerika, Indonesia masih kalah jauh kemajuannya dibandingkan Amerika ya. Dan para elitnya saat ini kebanyakan berada di negara Amerika. Nah, sebenarnya Amerika dan Tiongkok ini bekerja sama mengenai hal ini. Vaksin Indonesia ini belum tersuplai menyeluruh ke pelosok-pelosok Indonesia ya. Itu dilakukan pada sejumlah kelompok saja atau sejumlah golongan. Nah, itu artinya akan dibikin tsunami wabah ke seluruh penjuru negeri ini. Kenapa? Agar semuanya nurut, agar semuanya mau menggunakan vaksin. Nah, pernah ingat dalam video saya yang ini, di dalam video itu pernah jelaskan adanya agenda 21 atau agenda abad 21 ya, yang disebut pembangunan berkelanjutan. Di sana ada sebuah slogan yang bunyinya tanpa meninggalkan satu orang pun. Ya, jadi semua orang harus dikontrol oleh mereka. Nah, menurut saya ini bukan hanya tentang uang atau perdagangan obat di dunia farmasi. Menurut saya ini adalah tentang control the world sambil mengambil keuntungan dari prosesnya ini. Nah, menurut saya kalau semuanya ini adalah sebuah
masuk ke dalam sebuah teori konspirasi, artinya sebenarnya ini dilema bagi Indonesia. Bisa saja sebenarnya mereka semua sudah pada tahu bahwa meskipun dilarang, meskipun dicegah untuk mudik, tahun ini banyak masyarakat yang akan tetap nekat mudik. Karena apa? Tahun lalu sudah dilarang. Ya, dan sudah selama setahun masyarakat banyak melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ya. Makanya kemungkinan besar meskipun tahun ini dilarang, tetap banyak yang menerabas untuk mudik. Ya. Nah, ini akan dijadikan sebuah alasan bahwa meningkatnya wabah ini, entah dengan varian baru, entah dengan varian yang sama, itu akan disalahkan, itu akan menjadi senjata. Nah, itu loh gara-gara kalian mudik. Ini akan menjadi senjata seperti itu. Nah, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mulai meningkatkan imunitas kita dengan cara olahraga, dengan cara mengatur pola makan. Lalu yang paling penting adalah selain menjaga jarak, selain juga menjaga kebersihan, yang paling penting meningkatkan imunitas, minum kelapa hijau yang dicampur dengan madu, lalu jeruk nipis. Itu bisa meningkatkan imunitas kita. Kita tahu kan di negara kita ini cukup unik. Biasanya kalau orang keracunan dikasih kelapa hijau biar muntah. Banyak orang overdosis juga dikasih kelapa hijau ya. Itu bisa menetralisir racun dalam diri dan juga dapat meningkatkan imunitas. Ini dapat membantu kita untuk mencegah datangnya virus ke dalam badan. Jadi gunakan semua herbal tanaman kita sendiri. Banyak, termasuk daun kelor juga. Ini pesan saya, masyarakat kali ini harus waspada karena kemungkinan besar Indonesia terancam untuk dijadikan seperti India, terjadi tsunami wabah. Ya, jadi semua harus waspada. Mulai saat ini, ayo kita mulai konsumsi kelapa hijau dicampur dengan 1 sendok madu, lalu dikasih jeruk nipis, kita minum. Itu akan membantu meningkatkan imunitas kita dan membunuh racun dalam diri. Ya. Nah, setelah itu kita nggak tahu nanti setelah Lebaran ini akan menjadi seperti apa. Ya itu saja, kita lihat nanti bulan 6 ada apa dan kenapa vaksin, kenapa juga emas di perburuan dunia. Ini semua ada kaitannya. Mungkin lain kali kita akan bahas ke sana. Nah, teman-teman tetap waspada, tetap hati-hati. Karena sekarang mereka mendapatkan senjata untuk menyalahkan masyarakat. Mungkin nggak banyak video ini, semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja. Saya ingin saling berbagi, saya tidak merasa benar apa yang saya katakan. Semoga video ini dapat menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung ya. Saya bukan apa pada siapa-siapa. Itu aja. Rayu.